Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Nyanyian pembuka dari Mada Bakti nomor 506. Nomor 506. Hati Yesus bagai laut penuh kemurahan, siang malam mohon patut akan perjanjian. Siang malam mohon patut akan perjanjian. Hati Yesus bagai puri penuh kekayaan. Kami mohon memasuki menyambut santapan. Kami mohon memasuki menyambut santapan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi, di mana kita diundang oleh Tuhan untuk mau bersatu dengannya lewat sabdanya. Terlebih persatuan kita dalam Ekaristi Kudus, di mana pada hari Jumat pertama dalam bulan Mei kita juga akan menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan melalui penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Dan pada hari ini gereja merayakan pesta Filipus dan Yakobus sebagai rasul. Santo Filipus rasul yang berasal dari Betsaida di Galilea adalah seorang murid Yohanes Pemandi. Penginjil Yohanes menceritakan bahwa Yesus memanggil Filipus menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Setelah kenaikan Yesus, diketahui bahwa Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Dari kisah ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, Filipus adalah murid yang wataknya spontan tanpa ragu-ragu dalam bersikap. Ia tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus tatkala menerima seruan panggilan Yesus. Mengenai akhir hidupnya, ada yang mengatakan bahwa ia menderita penganiayaan hebat serta disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami oleh Rasul Petrus di Roma pada pemerintahan Kaisar Domitianus. Sedangkan mengenai Yakobus rasul, ia adalah anak Alfeus dan saudara sepupu Yesus. Ia dibedakan dengan Yakobus tua yang sudah lebih dahulu menjadi rasul. Yakobus muda ini baru dikenal setelah Yakobus tua dibunuh oleh Raja Herodes. Ketika para rasul dipenjara sesudah peristiwa kebangkitan Tuhan, Yakobus muda ini tetap tinggal di Yerusalem dan kemudian menjadi uskup Yerusalem yang pertama. Santo Paulus menyebut Yakobus sebagai soko guru gereja sejajar dengan Petrus dan Yohanes dalam Galatia 2 ayat 9. Dan menurut sejarawan Hegesippus, Rasul Yakobus menghayati suatu hidup yang amat keras, tidak makan dan minum anggur, sederhana dalam berpakaian, dan banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa sambil berlutut. Kehidupan Rasul Yakobus ini nampak juga dalam surat-suratnya yang lebih menonjol
perwujudan cinta kasih kepada sesama, terutama yang miskin dan melarat. Dan lewat kisah dari kedua rasul ini, mari saudara-saudara, di depan Allah kita menyadari keberadaan kita dan kita persatukan seluruh rencana-rencana kita di depannya pada kesempatan ini. Serta mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengesani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu, Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Injil Putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, sebagaimana kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Refrain. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Refrain. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Filipus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memperingati Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul. Maka amat penting kita memahami kedua santo ini dalam gereja kita. Pertama, Santo Filipus, kita tentu ingat bahwa menurut Injil Yohanes, murid pertama yang dipanggil Yesus adalah Rasul Filipus. Dan sesudah Petrus dan Andreas, Rasul Filipus adalah murid ketiga yang mengikuti Yesus dalam Yohanes 1 ayat 43. Yang diperingati di sini adalah Rasul Filipus dan bukannya orang lain yang bernama sama, yakni kedua putra Herodes
yang juga bernama Filipus atau Filipus sebagai diaken dalam Kisah 6 ayat 5. Filipus ini adalah Filipus rasul, sedangkan Filipus diaken adalah Filipus sebagai penginjil. Sesuai catatan penulis Kristen purba Eusebius, Rasul Filipus mewartakan Injil di Frigia dan wafat di Hieropolis, Asia Kecil. Ia dimakamkan di Hieropolis dan kemudian relikwinya dikirim ke Roma sejak tahun 561 dan disemayamkan di Basilika Rasul-Rasul. Yang kedua adalah Santo Yakobus. Kita perlu tahu bahwa ada dua murid atau Rasul Yesus yang bernama sama, yakni Yakobus. Pertama Yakobus tua. Rasul Yakobus ini adalah anak Zebedeus yang disebut sebagai saudara dari Rasul Yohanes. Ia dibunuh oleh Raja Herodes pada tahun 44 Masehi. Dalam Kisah 12 ayat 2. Peringatan untuk Rasul Yakobus tua ini ada pada tanggal 25 Juli. Dan yang kedua Rasul Yakobus muda atau Yakobus kecil, anak Alfeus yang dikenal sebagai saudara sepupu Yesus. Rasul inilah yang kita rayakan pada hari ini tanggal 3 Mei. Setelah para rasul mulai terpencar keluar Yerusalem, khususnya Petrus yang diincar nyawanya oleh Herodes Agripa dalam Kisah 12 ayat 1 sampai 19, Yakobus muda inilah yang tinggal di Yerusalem dan menjadi uskup pertama di Yerusalem dan yang memimpin sidang atau konsili pertama di Yerusalem dalam Kisah para Rasul 15 ayat 8 ayat 13 dalam Galatia 1 ayat 19. Ia berjasa dalam menyambut Paulus yang dalam perjalanannya yang ketiga tiba di Yerusalem untuk membawa sumbangan kepada jemaat di Yerusalem. Yakobus langsung menyuruh Paulus untuk mentahirkan diri di bait Allah. Orang Yahudi kelak mulai mencurigainya karena membela Paulus yang pada akhirnya menyeret dia kepada hukuman mati pada tahun 62 Masehi. Amat menarik mengapa kedua rasul ini dirayakan bersama-sama pada hari ini tanggal 3 Mei. Kalau kita analisa bersama, Rasul Filipus adalah orang yang teguh pendirian dalam mengikuti Yesus. Tanpa keraguan-raguan sedikit pun, ia langsung mengikuti Yesus. Sebagaimana yang dilaporkan Injil Yohanes dan langsung memperkenalkan Yesus kepada Nathanael atau Bartolomeus dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 47. Sedangkan Rasul Yakobus muda adalah ia yang tidak ragu akan imannya. Ia tidak ragu memutuskan untuk tinggal di Yerusalem pada masa penganiayaan dan tanpa ragu dalam memberikan keputusan amat bijaksana pada konsili pertama di Yerusalem. Maka nyatalah bahwa pesan peringatan kedua santo ini mau menggarisbawahi sikap yang tegas tanpa ragu-ragu dalam beriman kepada Kristus dan berani untuk mengambil tindakan pasti tanpa ragu dalam mewujudkan imannya. Maka hendaknya iman kita tidak tergoyahkan di tengah gempuran pesona dunia dan bujukan rayuan golongan lain agar meninggalkan Kristus dan gerejanya. Kita sudah lahir dan dibesarkan serta didewasakan dalam iman akan Kristus dan dalam gereja Katolik. Kenapa kita harus meninggalkannya? Gara-gara alasan murahan saja yang hanya persoalan sepele. Mungkin ada ketersinggungan yang muncul dari diri kita kepada teman, kepada orang lain, kepada pengurus gereja, atau bahkan kepada pastor sekalipun, lalu kita meninggalkan iman kita. Sayang kalau hal itu terjadi. Pada hari ini ada 3 baptisan baru dan baptisan dewasa. Berharap bahwa dengan peringatan Rasul
Filipus dan Yakobus yang kita rayakan pada kesempatan ini, mereka yang beriman dewasa sungguh-sungguh mampu dan bisa untuk mempertanggungjawabkan iman yang dijanjikan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian berharap bahwa berkat iman yang kita janjikan itu, hidup kita akan semakin disempurnakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, karena kita mengarungi kehidupan perseran ini dalam dunia yang penuh dengan tantangan gejolak kehidupan, maka mari kita mohon supaya kita sungguh semakin diteguhkan, dikuatkan dalam iman untuk tetap teguh percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus melalui kesatuan gereja. Moga-moga dengan semakin memahami, mengerti lewat sabdanya dan berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan dan diiman dalam gereja Katolik, iman kita semakin diteguhkan untuk bersatu sepenuhnya. Dan dengan demikian dibutuhkan dari diri kita kesiapsediaan dengan rendah hati untuk tetap mengikuti Yesus. Bersedia untuk membuka diri kita bagi setiap pengalaman kehidupan bersama dengan orang lain. Belajar dari orang-orang lain yang sudah jauh sebelumnya tentu memahami dan mengerti akan karya penyelamatan. Dan dengan demikian lewat segala keputusan kita ambil, kita berharap bahwa keputusan kita juga akan semakin mengarahkan kita kepada kemuliaan Tuhan, dan akhirnya dengan penuh kekuatan dan rahmat-Nya kita dimampukan untuk boleh sampai pada tujuan akhir, hidup bersama dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan meraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Engkau memperkenankan kami untuk boleh mempercayakan diri kami kepadamu pada hari Jumat pertama di bulan Mei ini, di mana bulan Mei adalah bulan yang penuh rahmat, bersama dengan Bunda Maria untuk senantiasa datang di hadapan melantunkan doa-doa dan harapan. Moga-moga lewat doa-doa Bunda Maria, apa yang kami dambakan anak-anak-Mu sungguh semakin berkenan bagi kami, dan kami semakin teguh dalam iman pengharapan untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang imannya semakin lemah karena ditantang oleh situasi dunia yang semakin terasa berat. Kiranya kesadaran penuh bahwa setiap manusia memiliki salib kehidupan, sehingga dalam memperjuangkan kehidupan kami dengan hati terbuka, umat-Mu dengan penuh keterbukaan untuk selalu mau datang di hadapan-Mu mohon kekuatan, karena Engkau sendiri bersabda, barang siapa datang kepadaku, aku tidak akan menolaknya dan akan berikan yang terbaik jika dia membuka hatinya dan membuka pintu hatinya, sehingga Engkau masuk untuk bersatu dengan dia dan memberikan yang terbaik baginya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang baru saja Kau angkat menjadi anak-Mu lewat pembaptisan pada kesempatan ini, kiranya kekuatan iman semakin teguh dalam diri mereka, kecurai Roh Kudus untuk semakin memperjuangkan hidupnya, dan dengan demikian seluruh harapan yang boleh menjadi perjuangan kehidupannya semakin mereka boleh nikmati bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, semoga dengan kekuatan sendiri Engkau boleh menguatkan dan menyembuhkan mereka dari penyakitnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi mereka, seluruh sanak saudara kami yang telah mendahului,
Kiranya dengan belas kasih-Mu, Engkau boleh membukakan pintu surga bagi mereka, sanak keluarga kami yang telah mendahului, dan dengan demikian mereka menikmati perjamuan-Mu yang kudus di dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, pandanglah kami akan anak-Mu yang datang di hadirat-Mu untuk mempercayakan diri kami dengan seluruh harapan-harapan kami di hari Jumat pertama di bulan Mei ini. Semoga kami semakin menemukan kekuatan rahmat berkat melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persembahan. Nyanyian persiapan persembahan dari Madabakti 235. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu pada pesta para rasul-Mu Santo Filipus dan Yakobus. Semoga sembah bakti kami ini sungguh berkenan di hati-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat
di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan-Mu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagi-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni persembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus,
Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, yakni Filipus dan Yakobus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiar di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini pada hari Jumat pertama di bulan Mei ini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami melalui Dia, Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Semua perpaduan tubuh Kristus kami sambut mendukung pekerjaan kami, dan yang sampai membawa kematian. Amin. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Madabakti nomor 286. 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas datang dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku, kobarkanlah selalu kasihku akan dikau. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau menyucikan hati kami dengan santapan kudus yang kami sambut. Semoga bersama Santo Filipus dan Yakobus kami memandang Dikau dalam putramu, dan Kau perkenankan memperoleh hidup dan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Siapkan hati kita dalam menerima berkat Tuhan lewat penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Nyanyian dari buku Salve nomor 1. Buku Salve nomor 1, halaman 1. Ya roti surga sang, ku bersembah. Oh Tuhan termegah, Kudus, 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 selamanya kudus. Hormat
kaum kudus-Mu. Ya Yesus, tiliklah dan imannya tetap sebarkanlah. Kudus, 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 selamanya kudus. Hormat bagi Allahku dalam hosti kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan bersama doa kepada hati kudus Yesus. Halaman 10. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup dan yang olehnya kami diselamatkan. Kami mohon kepadamu, ingatlah kiranya apa yang telah Kau sabdakan. Air yang hendak Kuberikan akan menjadi sumber air yang membuat untuk kehidupan yang kekal. Berikanlah kami air itu agar kami tidak akan haus lagi. Berikanlah kami hati yang baru, kirimkanlah kami roh yang baru. Bentuklah hidup kami menurut undang-undang-Mu. Semoga kami selalu menyegani Kau dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan lambang cinta yang besar, tepatkan di Kau dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Bapa jualah yang menyerahkan putranya bagi kami. Cinta putra jualah yang rela menjadi sesama kami. Cinta Roh Kudus jualah dalamnya kami memiliki kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan hati gereja, keluarga umat Allah yang di dalamnya kami semua bersaudara. Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu sebagai anak-anak keluarga yang di dalamnya Engkau merupakan saudara yang sulung dan Allah merupakan Bapa yang maha baik. Curahkanlah roh keluarga ini ke dalam hati kami sehingga bernyala cinta di antara semua orang. Amin. Litani hati kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan Yang Maha Esa, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus Kemah Allah yang maha tinggi, hati Yesus rumah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaraan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, hati Yesus raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal keallahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang sabar dan besar belas kasih-Nya, hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus ditimpa penghinaan, hati Yesus hancur karena kejahatan kami, hati Yesus taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus korban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang mohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam tahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum no vocedat ritui preste fide supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedensi a putroque
comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi Yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Siapkan hati kita menerima berkat dari Allah lewat sakramen Maha Kudus. Puji syukur 205. Kalau buku pegangan terakhir. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, Sungguh manusia, terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus. Hibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudusnya.
Wadah Bakti nomor 547. 547. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ojolku. Ya nama yang keramat, perisai hidupku, dengan nama Maria aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ojolku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku,